perusahaannya semuanya kembali lagi. Yang tadinya awalnya 7, seiring waktu dalam 1 tahun ini bukan lagi 7 tapi sudah menjadi 12 perusahaan, dan omsetnya pun meroket. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Semuanya tentunya terjadi atas izin dan kehendak Allah. Nah, maka dari itu, amalan ini saudaraku bisa nantinya saudaraku praktekkan, khususnya para pengusaha, pedagang kecil, pedagang besar, minimarket, supermarket, perusahaan. Kalau memang Anda sebagai owner atau pemiliknya sudah pusing 7 keliling, ingat, jangan coba-coba untuk mencari dukun atau paranormal. Itu hanya akan menyesatkan kalian saudaraku. Jadi stop lakukan itu dulu. Jadi betul bagaimana? Akui kesalahan kepada Allah. Ini yang pertama, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, berserah diri kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu dibalik semuanya ini. Apa yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, lakukan dengan namanya ikhtiar atau usaha seperti yang akan Abah Ghosli sampaikan ini. Maka insya Allah tidak butuh waktu lama. Sebesar apapun perusahaan kalian, sebesar apapun usaha kalian, mau sebangkrut separah apapun bentuknya, maka dengan metode-metode singkat akan Abah Ghosli sampaikan ini nanti gak butuh waktu lama. Abah jamin ya. Biasanya sudah banyak berhasil. Ini sudah sering kali, sudah ratusan kali terjadi kasus-kasus seperti ini. Dan bersyukur pada Allah, sekarang mereka sudah sukses, jaya, dan berkah tentunya. Jadi kalau saat ini di antara saudaraku ingin yang usahanya meroket dari skala kecil sampai skala perusahaan level ekspor, impor, internasional maupun nasional, siap, Abah Ghosli siap membantu. Selama itu untuk benar-benar serius dan menjadi hamba Allah yang amanah nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Tak lupa, seperti biasanya, sebelum Abah Ghosli lanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah, masyarakat muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Ghosli akan mengijazahkan satu buah keilmuan berupa amalan yang sangat singkat dan sedikit pengetahuan yang nantinya insya Allah ini Abah khususkan untuk saudara-saudara yang saat ini memiliki usaha tapi failit, hidupnya masih miskin, berantakan, hutangnya menumpuk. Nah, di sini yang selalu menjadi permasalahan di kehidupan era zaman sekarang ini. Tidak jauh-jauh, pasti biasanya masalah hutang piutang, usaha merosot, usaha hancur, penghasilan turun, dan lain-lain yang tidak jauh dari masalah ekonomi atau finansial. Faktanya begini saudaraku, sudah beberapa kali dari ribuan orang di luar sana yang menghubungi Abah Ghosli melalui via WhatsApp, karena tentu saudaraku paham, di bawah video ini selalu Abah tampilkan nomor WA pribadi Abah Ghosli. Ada di kolom deskripsi, saudaraku bisa cek. Nomor WA-nya ya satu itu, ada di video ini, di bawahnya. Bisa dicek, itu sudah Abah jelaskan. Dan tata caranya bagaimana sudah Abah jelaskan. Dan insya Allah semuanya konsultasinya tidak terkecuali. Semuanya bersifat 100% gratis untuk konsultasi, tidak berbayar ya. Jadi melanjutkan dari beberapa pertanyaan saudaraku, ini seperti biasanya selalu Abah pilih. Dari ribuan chat yang masuk dalam beberapa hal ini, ternyata yang paling banyak pada episode kali ini adalah tentang masalah usaha. Ya, jadi begini saudaraku, ini dari hasil fakta, ya, dari hasil fakta yang sudah
terjadi. Artinya kita membaca dari histori. Seperti yang Abah sampaikan di awal, beberapa orang yang pernah menghubungi Abah Ghusli juga tentang masalah ini, dan alhamdulillah setelah mereka praktekkan berhasil tidak lebih dari 40 hari. Sudah banyak. Tentunya ini menjadi suatu privasi yang tidak akan Abah Ghusli sebutkan perusahaan mana dan namanya siapa, ya, karena itu privasi yang tidak bisa kita buka di khalayak umum. Namun begitu, alangkah baiknya ini sedikit kisah nyata yang akan Abah Ghusli sampaikan. Pada saat itu di ibu kota negara Republik Indonesia ini atau Jakarta, itu sebuah ibu kota yang besar, adalah pusatnya, jantungnya perdagangan, bisnis dan ekonomi. Perusahaan ini skalanya besar sekali, yang asetnya sudah triliunan, ya. Tapi berdampak setelah COVID, hingga setelah COVID-19 itu selesai sampai beberapa tahun yang lalu, usahanya semakin hancur, merosot dan akhirnya pengurangan karyawan, dan dari beberapa perusahaan anak cabang yang sudah terbentuk itu 7 perusahaan, hanya tersisa 2 perusahaan pada saat itu. Semuanya dirumahkan, diberhentikan, diistirahatkan. Karena apa? Tidak ada lagi penghasilan dari perusahaan itu. Sudah jelas-jelas failit. Jadi nilainya berapa, Abah? Bukan lagi miliar, ya. Itu sudah ratusan miliar, sudah mendekati 1 triliun kerugiannya pada saat itu. Kemudian menghubungi Abah Ghusli. Simple, lakukan dengan metode seperti ini, tidak butuh waktu lama. Tapi alhamdulillah pada saat itu Abah Ghusli diundang, dijemput, kemudian datang ke Jakarta. Hanya butuh waktu 2 hari Abah Ghusli di sana. Kemudian semua karyawannya kita ajak berkumpul, ya, semua staf karyawan perusahaannya, dari pimpinan atau ownernya sampai karyawan terendahnya, bahkan sampai ke office boy-nya pun saya minta tolong diundang. Nah, kemudian diadakanlah pertemuan di kediaman beliau. Waktu itu jumlahnya ratusan peserta yang hadir, khusus karyawan dan staf dari beliau. Jadi selama dalam Abah menyampaikan pengetahuan singkat itu, sepeninggal Abah dari situ, bersyukur pada Allah, tidak lebih dari 2 bulan perusahaannya semuanya kembali lagi. Yang tadinya awalnya 7, seiring waktu dalam 1 tahun ini bukan lagi 7, tapi sudah menjadi 12 perusahaan, dan omsetnya pun meroket. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Semuanya tentunya terjadi atas izin dan kehendak Allah. Nah, maka dari itu, amalan ini saudaraku bisa nantinya saudaraku praktekkan, khususnya para pengusaha, pedagang kecil, pedagang besar, minimarket, supermarket, perusahaan. Kalau memang Anda sebagai owner atau pemiliknya sudah pusing 7 keliling, ingat, jangan coba-coba untuk mencari dukun atau paranormal. Itu hanya akan menyesatkan kalian, saudaraku. Jadi stop lakukan itu dulu. Jadi betul bagaimana? Akui kesalahan kepada Allah. Ini yang pertama, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, berserah diri kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu di balik semuanya ini. Apa yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, lakukan dengan namanya ikhtiar atau usaha seperti yang akan Abah Ghusli sampaikan ini. Maka insya Allah tidak butuh waktu lama. Sebesar apapun perusahaan kalian, sebesar apapun usaha kalian, mau sebangkrut separah apapun bentuknya, maka dengan metode-metode singkat akan Abah Ghusli sampaikan ini nanti gak butuh waktu lama. Abah jamin, ya. Biasanya sudah banyak berhasil. Ini sudah sering kali, sudah ratusan kali terjadi kasus-kasus seperti ini. Dan bersyukur pada Allah, sekarang mereka sudah sukses, jaya, dan berkah tentunya. Karena itu mintanya langsung sama Allah, bukan harus bersekutu dengan setan, dengan para dukun. No, semuanya langsung Abah sarankan, minta kepada Allah, caranya begini. Setelah praktekkan, alhamdulillah sukses. Nah, ini wajib ditiru, ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga yang dirahmati Allah. Jadi kalau saat ini di antara saudaraku ingin yang usahanya meroket dari skala kecil sampai skala perusahaan level ekspor, impor, internasional maupun nasional, siap, Abah Ghusli siap membantu. Selama itu untuk benar-benar serius dan menjadi hamba Allah yang amanah nantinya. Artinya kalau sudah sukses ya jangan sombong, jangan pelit, jangan kurang ajar, kan begitu bahasanya. Ya harus tetap menjadi manusia yang dermawan, rendah diri, dan perbanyak sedekah, dan tingkatkan nilai ibadahnya. Itu kuncinya kalau kita sudah berhasil. Jadi langkah pertama saudaraku, contohnya
Kalau saat ini saudaraku memiliki sebuah perusahaan, hitung dulu dari owner, kemudian istri ownernya atau suami ownernya pemiliknya, kemudian anaknya berapa, dihitung jumlahnya berapa orang. Katakanlah contohnya, semuanya dari pemilik perusahaan ini suaminya 1, istri 1, anaknya 3, berarti 5 orang. Catat, 5 orang, bawahnya plus. Nah, direktur, manajer, sekretaris, bendahara, itu mereka punya suami dan istri dan punya anak-anak semuanya. Di total semuanya berapa jumlahnya? Katakanlah di total 27 misalnya, ditambah yang kita 5 sudah berapa? Kemudian ditambah lagi seluruh karyawannya. Tidak terkecuali karyawan itu dari karyawan staf, dalam, luar, security sampai office boy-nya. Tanya ke semua pihak karyawannya, jumlahnya berapa? Mereka punya anak, punya istri, punya suami, jumlahnya berapa? Itu dikalikan, kemudian diglobal. Dari keluarga besar para karyawan, dari keluarga besar para staf pimpinan, dari keluarga besar owner tadi, di jumlah contohnya. Misalnya itu terkumpul 270 orang semuanya dalam satu perusahaan itu. Nah, jadi untuk apa? Catat dulu, 270 orang. Nah, caranya saudaraku begini. Langkah pertama, tepat di malam Jumat, saudaraku, tepat di malam Jumat, bangun jam 2 lebih 2 menit. Kemudian lakukan atau laksanakan sholat hajat 2 rakaat. Ya. Lalu kemudian baca amalan ini sebanyak jumlah karyawanmu. Kalau karyawanmu 2000 ya baca 2000. Kalau karyawanmu 270 ya 270 kali. Kalau karyawannya hanya 30 orang ya cukup dibaca 30 kali. Totalnya semuanya jumlah dari owner, staff sampai karyawan jumlahnya berapa? 100 orang, Mbah. Ya sudah, baca amalan ini 100 kali. Setelah melaksanakan sholat aja 2 rakaat, baca itu sebanyak 30 kali. Kalau karyawannya, semua staffnya itu jumlahnya 30 orang. Itu plus owner ya. Apa yang harus dibaca? Sangat pendek, silahkan disimak baik-baik ya. Baca La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Coba ulangi ya. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Itu dibaca kalau karyawan 30 ya 30 kali. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Nah, ini kalau karyawannya sampai 5.000 orang, ya harus dibaca 5.000 kali. Kejar. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Nah, itu ya sampai 5.000 kali. Karena jumlah semua nyawa yang ada di perusahaan itu jumlahnya 5.000, ya dibaca 5.000. Kalau hanya 15 ya cukup baca 15 kali. Nah, ya begitu ya. Nah, ini tadi kan contoh. Katakanlah yang pertama tadi, dari owner dan keluarganya, manajer, sekretaris, bendahara, semuanya sampai ke karyawannya jumlahnya 100 orang. Nah, berarti dibaca 100 kali. Kemudian besok pagi, nih ya, perlu diperhatikan. Besok pagi-pagi, setelah kita akan berangkat kerja, order atau pesan makanan jumlahnya juga 100 bungkus. Nasi uduk 100 bungkus. Kalau bubur, ya 100 bungkus. Nasi padang, ya harus 100 bungkus. Terserah. Mau nasi padang, boleh. Mau bubur ayam, boleh. Mau kue, boleh. Jumlahnya juga harus 100. Setelah itu, dari rumah sampai tempat kita bekerja, bagikan makanan itu ke setiap orang yang jumlahnya sama, 100 orang. Ini Bu atau Bapak, tolong diterima. Ada untuk sarapan dari saya. Terima. 1 orang, kasih lagi 2 orang, kasih lagi ke nomor orang 3, kasih lagi ke orang nomor 4. Nah, itu yang wajib memberikan adalah ownernya langsung, bukan tidak diboleh diwakilkan. Nah, ini nomor 1 ya, harus ownernya langsung bagikan di hari Jumat pagi itu. Lakukan itu cukup setiap hari Jumat saja. Yang sudah demi Allah, ini pernah terjadi. Hari Jumat dilakukan. Kemudian setelah sholat Jumat di tengah hari, beliau kembali aktivitas, berangkat ke kantor lagi sebagai pemilik perusahaannya. Ini lebih parahnya, apalagi pada saat itu karyawan ini jumlahnya 2.700 orang, berarti 2.700 bungkus nasi yang dibagikan di jalan itu.
Setelah sholat Jumat beliau akan berangkat ke kantor lagi. Subhanallah. Proyek yang di saat itu pernah dibahas hampir gagal, yang nilainya 170 miliar itu hampir gagal. Tahu-tahu saat beliau pulang dari sholat Jumat ada telepon masuk dari partnernya menyatakan, Pak, menimbali masalah pembahasan kita yang kemarin tertunda, Bapak silahkan nanti kita tentukan jamnya. Hari apa? Jadi diserahkanlah semuanya pekerjaan itu ke beliau dengan nilai omset 100 miliar lebih, saudaraku. Subhanallah. Ini apakah suatu kebetulan? Tidak. Ada juga pernah terjadi. Beliau perusahaannya sudah bangkrut seperti itu dengan yang jumlah karyawannya mencapai 1.200 orang. Kemudian dia membagikan 1.200 bungkus nasi pada pagi hari itu. Malamnya juga sudah mengamalkan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin itu sebanyak 1.000 lebih kali. Nah, kemudian siangnya berbagi, paginya makanan. Setelah sebelum sholat asar, beliau dapat telepon, dapat tawaran suntikan dana yang besarnya di luar dugaan, yang nilainya juga ratusan miliar dan sebagainya. Jadi keajaiban itu ada, kekayaan Allah itu ada di mana-mana, dan itu bisa saudara-saudaraku terapkan. Kalau dirasa untuk penjelasannya ini kurang bisa dipahami, kurang maksimal, Abah Gusli persilahkan siapapun saudara-saudaraku, dimanapun, di provinsi manapun, di negara manapun, kalau memang sudah dalam kondisi violate, hancur-hancuran perusahaannya, usahanya, silakan hubungi Dr. Abbasan langsung. Nomor WA Abah Gusli ada di bawah video ini. Insya Allah nanti akan Abah Gusli bantu. Untuk konsultasinya sudah Abah pastikan 100% gratis ya. Jadi itulah sedikit amalan dari Abah Gusli. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah ucapan, kata-kata, ucapan atau penyampaiannya. Dan tak lupa juga Abah Gusli sampaikan terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.